Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Indiwilia dengan NPM 21120111516. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang uraian pentingnya negara yang berdaulat sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Dapat kita ketahui, negara berdaulat adalah bagian dari unsur konstitutif atau unsur pokok dalam berdirinya suatu negara. Unsur konstitutif itu ada unsur konstitutif yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada pemerintahan atau negara yang berdaulat. Selain itu juga ada unsur deklaratif atau unsur deklarasi yang isinya adalah kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah negara yang berdaulat atau pentingnya negara yang berdaulat sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Negara yang berdaulat merupakan unsur penting dalam suatu negara. Dapat kita ketahui bahwa negara berdaulat adalah bagian dari unsur konstitutif atau unsur pokok dalam berdirinya suatu negara. Bisa dikatakan tanpa kedaulatan, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara yang sah. Maksudnya di sini adalah suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara yang sah karena salah satu unsur konstitutifnya itu menghilang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi atau saya sebutkan sebelumnya, unsur konstitutif suatu negara itu ada 3: rakyat, wilayah, dan pemerintahan atau negara yang berdaulat. Jika salah satunya hilang, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara yang sah. Tanpa kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh suatu negara, maka negara tersebut bisa hancur kapan saja. Banyak ancaman yang dapat saja terjadi jika kedaulatan suatu negara tidak diumumkan ke khalayak ramai. Seperti pengambil alihan sumber daya alam oleh negara asing. Maksudnya di sini adalah pengambil alihan sumber daya oleh negara asing itu karena negara-negara tersebut akan mengambil alih sumber daya suatu negara karena tidak ada hukum yang jelas untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam tersebut. Karena negara lain berpikir bahwa negara ini tidak ada kedaulatan atau tidak ada hukum yang jelas yang mengaturnya, kami bisa mengambilnya kapan saja karena tidak ada hukum yang mengatur tersebut. Selain itu juga ada penjajahan dari dalam dan dari luar. Penjajahan yang dimaksud di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu Belanda, Jepang, dan Portugis. Penjajahan seperti itu adalah penjajahan dari luar, yaitu penjajahan secara langsung dengan mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusia dari negara yang dijajah, seperti negara Indonesia yang dijajah dan dikeruk selama bertahun-tahun dan rakyatnya menderita tentu saja. Dan yang dimaksud dengan penjajahan dari dalam di sini adalah penjajahan yang melalui teknologi atau budaya. Seperti contohnya bisa kita lihat bahwa hari ini kita bisa saja dijajah oleh bangsa lain karena pengaruh teknologi atau pengaruh industrialisasinya yang besar. Seperti contohnya kemarin, seperti yang Ibu Marta jelaskan, produk Unilever itu bisa dikatakan sebagai penjajahan. Selain itu juga kalau dalam budaya, kita bisa lihat dari banyaknya pengaruh budaya Korea yang sekarang benar-benar booming di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Karena pengaruh budayanya yang kuat, bisa dibilang itu seperti penjajahan dari dalam. Selain itu juga ada ancaman disintegrasi bangsa karena tidak ada kedaulatan khusus yang mengatur atau tidak ada kedaulatan yang kuat untuk memegang alih seluruh negara, maka akan terjadi disintegrasi atau perpecahan atau pelepasan suatu wilayah karena tidak ada kedaulatan yang kuat untuk
mengolah, mengatur, dan memegang teguh negara di dalamnya atau wilayah-wilayah di dalamnya. Selain itu ada kesewenang-wenangan kaum borjuis, karena tidak ada peraturan yang mengatur dan hukum tertinggi yang mengatur, orang-orang yang kuat akan menindas yang lemah. Dikarenakan tidak adanya hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena itulah banyak orang kuat yang menindas orang yang lemah, dan kesewenang-wenangan akan terjadi di mana-mana. Dan tentu saja karena hal itu, karena tidak ada kedaulatan yang mengatur atau tidak adanya kedaulatan tertinggi yang mengatur hukum-hukum yang berlaku di bawahnya, maka keadilan tidak akan bisa ditegakkan dengan baik atau benar. Hal itu dikarenakan kedaulatan tertinggi suatu negara tidak akan ada kekuasaan lain yang menandinginya, karena kedaulatan tersebut yang paling tertinggi ada di suatu negara. Selain itu, dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh suatu negara, itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Karena jika tidak, maka hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan tadi akan terjadi, seperti penjajahan dari dalam dan dari luar, lalu ada disintegrasi, lalu ada kesewenang-wenangan terjadi karena tidak adanya hukum yang berlaku. Adalah sebuah keharusan atau kewajiban, karena dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara, setidaknya kesejahteraan di masyarakat di dalamnya dapat dijamin dan dilindungi. Betul, jika negara berdaulat, maka kesejahteraan masyarakat di dalamnya akan dilindungi. Hal itu dikarenakan sebuah negara tidak mungkin memikirkan kaum-kaum yang tinggi atau kaum-kaum elit saja. Sebuah negara akan memikirkan seluruh rakyatnya, karena negara adalah suatu kelompok atau organisasi utuh yang isinya tidak hanya kaum-kaum elit saja, namun isinya juga terdapat kaum-kaum kalangan bawah dan kaum kalangan menengah. Oleh karena itu, semua orang haknya akan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi atau oleh kedaulatan negara tersebut. Lalu ada hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalamnya akan diatur juga oleh kedaulatan tersebut. Tentu saja hak-hak dan kedaulatan suatu negara akan dijamin oleh kedaulatan sebuah negara. Tentu saja hak-hak dan kewajiban suatu masyarakat akan dijamin oleh suatu negara. Seperti misalnya dapat kita lihat hak asasi manusia yang diatur pada pasal 28A sampai 28J pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Undang-Undang Dasar. Lalu pada pasal-pasal tersebut terdapat jaminan untuk hak-hak yang perlu dipenuhi, dan itu telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Karena negara Indonesia sudah memiliki kedaulatannya, sehingga terbentuklah Undang-Undang Dasar sebagai penjamin untuk hak asasi manusia pada pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi. Lalu ada dengan negara yang berdaulat, maka tidak akan ada kelalaian karena negara telah mengaturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.